Pernah gak sih kamu mesti bagi-bagi kue biar adil? Atau mungkin pas lagi masak resepnya bilang perlu setengah sendok teh. Sadar nggak sadar, kita tuh tiap hari pakai matematika keren yang namanya pecahan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasianya dengan cara yang seru banget. Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin ini. Di depan kamu ada makanan yang enak banget dan teman-teman kamu juga pada ngeliatin. Aturan main nomor satu kalau lagi bagi-bagi apa? Semuanya harus adil kan? Pertanyaannya simpel aja nih, ada satu pizza dan ada 4 orang yang udah lapar. Gimana ya caranya kita motong pizza ini supaya nggak ada yang protes atau ngerasa dicurangin? Coba deh kamu pikirin dulu sebentar. Dan jawabannya tentu aja pakai ide matematika yang canggih ini, pecahan. Anggap aja ini alat super kita buat bikin keadilan, biar semua orang dapat bagian yang sama dan semuanya senang. Jadi sebenarnya apa sih pecahan itu? Tenang, jangan pusing dulu. Yuk kita bedah konsepnya jadi bagian-bagian yang lebih gampang dimengerti. Ingat kan pizza kita tadi? Kalau kita potong jadi 4 bagian yang sama rata, nah setiap orang bakal dapat 1 potong. Gampangnya, kamu dapat 1 dari total 4 potongan yang ada. Dan beginilah cara para jagoan matematika nulisnya. Angka 1 di atas, 4 di bawah, terus ada garis di tengahnya. Simpel kan? Kita bacanya 1/4. Oke, sekarang kita bedah lagi lebih dalam. Angka yang di atas, si angka 1 itu, namanya pembilang. Gampangnya, ini tuh nunjukin berapa banyak bagian yang kita punya. Terus, angka yang di bawah, si angka 4, itu namanya penyebut. Ini yang nunjukin ada berapa total semua bagiannya. Pembilang dan penyebut, gampang kan buat diingat? Jadi kalau kita simpulin nih ya, pecahan itu intinya tentang ngambil satu benda utuh, terus kita bagi-bagi jadi beberapa potongan yang ukurannya harus sama persis. Ingat kata kuncinya, sama besar. Soalnya kalau potongannya nggak sama, wah itu namanya bukan pecahan yang benar. Oke, mantap. Kamu udah ngerti dasarnya. Sekarang, waktunya buat tantangan baru. Gimana cara kita bandingin pecahan? Gimana kita bisa tahu pecahan mana sih yang nilainya lebih besar? Kita balik lagi ke pizza. Coba bayangin, ada yang nawarin kamu, kamu mau setengah atau 1/4 bagian pizza? Nah lo, kira-kira pilihan mana yang bakal ngasih kamu potongan paling gede? Coba pikirin baik-baik. Coba dilihat bedanya di sini. Yang satu, pizzanya cuma dibagi buat 2 orang. Yang satunya lagi, pizzanya mesti dibagi buat 4 orang. Dari gambarnya aja udah kelihatan kan, potongan mana yang lebih menggiurkan? Ya jelas dong, potongan setengah itu jauh lebih besar. Logikanya kan sederhana banget. Makin sedikit orang yang diajak bagi-bagi, ya makin gede juga jatah buat kamu. Nah, ini dia aturan super tentin yang harus banget kamu ingat. Kalau mau bandingin pecahan yang atasnya sama-sama 1, lihat aja angka yang di bawah, alias si penyebut. Justru semakin besar angkanya, artinya potongannya semakin kecil. Agak kebalik ya, tapi masuk akal kok. Sekarang waktunya kita ngetes ilmu yang barusan kita pelajarin pakai tantangan dari kehidupan nyata. Yuk kita lihat bisa nggak nih kita terapin aturannya. Ini dia kasusnya nih. Jadi, Tiara belanja setengah kilogram bawang putih dan 1/4 kilogram gula. Pertanyaannya gampang, di antara 2 barang itu mana yang lebih berat? Eits, tenang, jangan bingung. Cukup ingat lagi aja aturan super kita yang tadi. Kita cuma perlu lihat angka penyebutnya aja. Antara 2 dan 4, angka mana yang lebih besar? Oke, jadi penyebut buat bawang putih itu 2, dan buat gula itu 4. Ya, kita semua tahu lah ya, kalau 4 itu angkanya lebih besar dari 2. Tapi ingat lagi aturan main kita, kalau di pecahan, penyebut yang lebih besar itu justru artinya nilainya lebih kecil. Berarti pecahan yang penyebutnya 2 pasti nilainya lebih besar. Nah, itu artinya setengah kilogram bawang putih jelas lebih berat daripada 1/4 kilogram gula. Kasus terpecahkan. Keren, kamu berhasil. Jadi, ayo kita kunci aturan emas ini ya. Kalau angka di atasnya atau pembilangnya sama-sama 1, maka pecahan yang nilainya paling besar adalah yang punya angka penyebut paling kecil. Simpan baik-baik aturan ini di kepala kamu. Terakhir, sekarang giliran kamu. Coba bayangin ada roti yang masih anget dan wangi banget. Kamu ditawarin, mau 1/3 bagian atau 1/8 bagian? Biar dapat potongan paling gede, mana yang bakal kamu pilih? Coba pakai aturan emas tadi dan langsung tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu di pembahasan seru lainnya.